siswa dari kelas 4 SD Kanisius Ganjuran akan menceritakan kisah dari anak yang hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki-laki yang sangat ia sayangi. Bapak itu pernah berjanji jika anak-anaknya sudah dewasa, ia akan memberikan harta warisannya kepada anak-anaknya. Pada suatu hari, si bungsu pun meminta bagian harta yang menjadi warisannya. Berikanlah bagian harta yang akan menjadi warisanku. Karena didesak, akhirnya bapaknya pun menyetujuinya. Ia kemudian pergi ke negeri yang jauh dan di sana ia menghambur-hamburkan uang itu dengan berfoya-foya. Ketika uangnya habis, ia tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada teman-teman yang mau mendekatinya. Ia pun meminta-minta makanan ke rumah-rumah yang berada di dekat situ. Namun, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Akhirnya, ia pun bekerja pada seorang majikan yang memiliki babi. Dan di sana, ia pun bertugas menjaga babi-babinya. Ia ingin sekali mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya. Si bungsu pun teringat akan keadaan rumahnya yang jauh. Katanya dalam hati, "Bapakku mempunyai banyak pekerja. Mereka selalu diberi bahan makanan secara berkelimpahan. Namun, di sini aku hampir mati kelaparan. Aku akan pergi menemui bapakku dan mengatakan bahwa aku telah berdosa dan tidak layak lagi disebut anaknya. Jadikanlah aku sebagai pekerja upahan." Akhirnya pun si bungsu pergi menemui bapaknya. Ia harus pulang ke negerinya. Sambil menahan lapar, ia pulang ke negerinya yang jauh di sana. Ia tidak tahu bahwa bapaknya menunggunya setiap hari. Dari kejauhan, bapaknya pun melihat si bungsu dan mengatakan, "Itu dia, anakku pulang." Bapak itu segera berlari dan memeluk anaknya. Lalu si bungsu pun mengatakan sambil menundukkan kepalanya, "Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai pekerja upahan, dan aku telah berdosa terhadap Bapak." Namun, bapaknya pun tidak mempermasalahkan hal itu. Ia pun menyuruh pelayan-pelayannya, "Cepat, siapkan pakaian yang terbaik untuknya. Siapkan perjamuan besar, sebab anakku ini telah mati, tetapi kini telah hidup kembali. Dia telah hilang, tetapi kini telah ditemukan kembali." Pesta besar pun diadakan. Saat itu, si sulung masih berada di ladang. Saat ia pulang, ia mendengar musik meriah di rumahnya. Ia pun tidak mau masuk rumah. Ia pun tidak mau masuk rumah dan bapaknya melihatnya. Lalu bapaknya pun menghampirinya dan berkata, "Kenapa engkau tidak mau masuk rumah?" Lalu si sulung pun berkata, "Ini tidak adil. Selama ini aku telah bekerja keras bagi Bapak, tetapi Bapak tidak pernah memberikan aku seekor kambing pun untuk aku berpesta bersama teman-temanku. Namun ketika anak yang telah menghambur-hamburkan uang itu pulang, Bapak justru memberikan segalanya untuk dia." Bapaknya pun menjawab dengan lembut, "Anakku, engkau selalu bersamaku. Semua milikku adalah milikmu. Tidakkah engkau tahu itu? Kita patut bersukacita, sebab adikmu ini telah mati, tetapi kini telah hidup kembali. Dia telah hilang, tetapi kini telah kembali dengan selamat."
Akhirnya, si sulung pun memaafkan hal itu dan ikut berpesta di dalam rumahnya. Rumah itu pun dipenuhi dengan sukacita. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil makna yaitu, jika kita bersalah, segeralah meminta maaf. Jika kita berdosa, segeralah bertobat. Karena dengan bertobat, kita dapat merasakan kembali sukacita dari Allah Bapa di surga. Terima kasih.